Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan informasi peluang ekspor nikel Indonesia ke Amerika Serikat era Donald Trump akan kembali usai jeda. Saudara, peluang ekspor nikel Indonesia ke Amerika Serikat era Donald Trump dan upaya perdagangan nikel Indonesia ke Amerika Serikat menghadapi tantangan baru. Presiden Amerika Serikat Donald Trump ingin membatalkan insentif mobil listrik yang dibuat pemerintahan sebelumnya. Tanpa insentif, apakah industri mobil listrik Amerika Serikat masih melirik nikel Indonesia? Simak laporan VOA berikut ini. Pada pidato pertamanya usai dilantik, Presiden AS Donald Trump mengatakan akan mengakhiri regulasi hijau era Joe Biden. With my actions today, we will end the Green New Deal and we will revoke the electric vehicle mandate. Pada era presiden sebelumnya, Amerika meloloskan Undang-Undang Pengurangan Inflasi AS atau Inflation Reduction Act yang memuat subsidi pembelian mobil listrik. Namun Trump bertekad membatalkannya. Pada hari pertama menjabat, dia mencabut peraturan turunan dari undang-undang itu. Sementara pembatalan keseluruhan undang-undang tetap harus lewat Kongres AS. So he would have to go back to Congress, ask them to repeal part of the IRA, and then sign that bill into law. And I think really right now, because the Republicans have such a slim majority in both houses of the Congress, controversial things are going to be really difficult to do. Meski Partai Republik pendukung Trump juga menguasai DPR dan Senat, mereka belum tentu satu suara. Karena banyak wilayah yang mereka kuasai justru mendapat banyak kucuran proyek dari undang-undang tersebut. The president's standpoint, it's something he's liked to criticize in the past, and despite some concern from some people about previous statements about repealing the IRA, I don't think it's really going to be possible because too many people are benefiting from it, even within his own party. Menurut analis, sebagian undang-undang itu mungkin akan bertahan. And if you were to ask me to sort of rank them, I think that the most obvious place that there are likely to be cuts related to the Inflation Reduction Act will be on the consumer sides. Insentif bagi kendaraan listrik di Amerika Serikat ini menjadi salah satu dorongan bagi Indonesia untuk menjual nikelnya ke pasar Amerika. Sejak tahun 2022, Indonesia terus mendorong tercapainya perjanjian dagang bebas terbatas khusus mineral kritis atau Critical Mineral Limited Free Trade Agreement. Menurut pengamat, kalaupun subsidi dicabut, Indonesia tetap tertarik menjual nikelnya ke Amerika. Dan setelah Cina, pertumbuhan kendaraan listrik pasti akan ada di Amerika, yang berarti pasti akan banyak usaha dari pemerintah untuk membuat jembatan untuk bisa memuluskan masuknya nikel Indonesia ke Amerika Serikat. Di sisi lain juga kita lihat ada beberapa pergerakan di mana ada perusahaan-perusahaan yang mencoba menurunkan Chinese ownership-nya ya, di dalam kepemilikan sahamnya. Namun perjanjian perdagangan semakin kecil kemungkinannya justru karena faktor lain. To join and be accepted into the BRICS coalition makes it much less likely that the United States is going to be interested in partnering with it on this basis. Donald Trump sendiri telah mengancam tarif bila BRICS beralih dari dolar. Sementara Menlu pilihan Trump, Marco Rubio, juga selama ini menjadi kritikus keras terhadap BRICS. Dari Washington DC, Rio Tuasikal, VOA. Saudara, tak jauh dari New Jersey, Amerika Serikat, yaitu di Metuchen, ada sebuah toko grocery dan restoran yang menjual berbagai produk dan masakan Indonesia yang baru berdiri 2 tahun. Toko yang dikenal dengan Ditas Market ini yang dikelola oleh satu keluarga asal Manado dan setiap tahun berhasil memperoleh penghargaan bisnis terbaik dari organisasi Kadin setempat. Berikut ini liputan VOA untuk Anda. Nah, ini sekarang kita lagi ada di New Jersey dan kita akan menuju sebuah kota kecil sebenarnya sih, suburb gitu ya, nggak jauh dari pusat kota New Jersey. Dan Main Street ini pernah terpilih tepatnya tahun lalu 2023 itu meraih penghargaan sebagai Main Street terbaik.
Jalan menelusuri Main Street Metuchen di New Jersey ini tiba-tiba ketemu sama sebuah toko yang langsung kita melihat bendera merah putih dan gak sabar ingin masuk ke dalamnya. Ini adalah toko milik keluarga Indonesia yang ada di Metuchen ini, namanya Ditas Market. Saya tuh seneng masak di rumah. Di rumah kalau saya lagi itu saya jualan dari rumah. Open order di Facebook itu saya masukin makanan saya. Dari rumah mungkin suami aduh tuh sempat kerja juga di company. Terus saya pikir ngapain? Mendingan kita punya talenta. Iya. Suami lihat, oke kalau gitu Buka kita, aja usaha. buka aja usaha. Karena kita tahu juga bikinnya langsung di sini. Ini wajib nih beli nih, kita bawa. Jadi bikinnya di dalam. Iya kita bikin ya, kita ini itu sementara proses. Ini yang kita pakai sendiri. Kalau kita jual kita pakai plastik yang depan. Jadi membuat tempenya itu fresh langsung di sini. Berapa lama ini biasanya, Bu? Biasa 3 hari. Dan ini dapurnya kita intip aja dari sini. Dan ini keluarga semua. Iya. Bisa kita perkenalkan juga, ada Julia, Lolita, dan nanti kita ngobrol juga nih karena ini juga chef sebenarnya nih. Punya restoran juga terkenal di Jakarta nih. Kemudian Nadia. Nah, masak di sana dengan masak di sini perbedaannya apa yang paling dirasakan? Cabai rawit yang beda. Oh, beda cabenya? Beda, bukan beda ya. Jadi kita di sini yang harus di bawah, level bawah. Oh, ya kalau di sana aslinya pedas ya? Iya, kalau sana ciri khas masakan Manado itu pasti pedas. Semua serba cabai ya. Tapi kalau di sini kita harus pakai sweet bell pepper supaya balance. Oh, oke. Paling sulit bikin apa di Amerika? Mungkin di Indonesia gampang karena Kalau bahan-bahan. sebenarnya Kalau di sini paling apa? sulit itu kita bumbu. Bumbu ya? Karena kita harus kasih tahu ciri khas Indonesianya. Sedangkan bumbu sini kan ikut musim. Oh bener. Itu dia ya. Jadi ada yang menu-menu yang kita harus pakai kemangi. Kita nggak pakai kemangi. Pakainya apa dong? Ya kita pakai daun bawang aja. Oh. Dan kita harus ada daun kunyit. Sedangkan daun kunyit sama daun jeruk itu di sini nggak ada. Kita harus kirim dari Indonesia. Come here quite often. Actually, my wife loves the eggplant. Typically, we don't eat eggplant like this, and we don't have a lot of spicy food. I like spicy. Some of it's very spicy for me, too spicy. But generally, all very good. I don't eat a lot of beef. The beef is very good, and I like the chicken. Lemongrass chicken is my favorite. Wah, luar biasa. Baru buka 2 tahun. Ya, ini kita langsung juga dapat penghargaan setiap tahunnya. ini, kita dapat Bangga ini. Untuk usaha makanan kayak gini sulit nggak sih izinnya kalau di kota ini? Karena saya dengar juga Metuchen ini kan juga sangat mendukung small business ya. Yes, itu bagusnya, itu mayor kita juga, mereka juga dukung yang bisnis kecil begini. Dan kebetulan juga Metuchen ini ya gimana ya, strike juga. Strike juga, tapi bukan strike-nya, tapi ikut itu aja lah peraturan lah. Ikut peraturan itu akan dibantu. Ada rasa durian, merah, kacang hijau. Durian, kacang merah, kacang hijau. Kacang hijau sama buah nanas sama pepaya. Asik ya, kita udah ngeliat bisnis diaspora Indonesia yang ada di Metuchen, New Jersey ini. Udah makan juga makanan Indonesia yang enak banget. Kalau gitu sekarang saatnya saya pamit. Irfan Ihsan, Nur Hadi Sucahyo, dan juga Taris Dirziman. Sampai ketemu lagi. Bye-bye. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan informasi. Jurnalis VOA Helmi Johannes akan melaporkan tentang Gedung Putih sambut pembebasan sandera Israel oleh Hamas. Dan juga informasi lainnya, saudara, India menambah kapal perang untuk menangkal ambisi Tiongkok dalam segmen Sapa Dunia. Kami akan segera kembali.
Kerjasama yang harmonis dan komunikasi yang intens antara pengusaha dan pemerintah berbanding lurus dengan efektivitas upaya peningkatan ekonomi dan kesejahteraan bangsa. Bilang sama mereka kami turun. Tapi dalam prosesnya tolong jangan rugikan rakyat. Pahami sudut pandang pelaku usaha dan pemangku kebijakan seputar bisnis dan regulasi. Dengan saudara, saya masih Setarigan. Dalam Business Talk, setiap Selasa pukul 10 malam, live di Kompas TV. Rumah apa yang paling lucu? Ya rumah komika lah, kan penghuninya komika semua, ya kan? Enak jadi komika itu, bebas berkarir dan berkarya di mana saja. Anti mainstream, berjuang keras demi ilmu. Tapi entah kenapa gue selalu end up balik lagi ke sini. Ya bener sih, ini memang rumah gue. Sudi 11 di Kompas TV.